Apakah ini adil? Pajak kendaraan bermotor akan dinaikkan demi menutupi subsidi kereta cepat. Ini tanggapan cerdas dari tim Ses Amin. Berkaitan dengan pajak motor, ini ada wacana untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar bensin untuk menutupi subsidi LRT dan juga kereta cepat. Bagaimana respon dari tim Ses sendiri? Apakah akan berkomitmen para capres untuk mewujudkan ini? Dari 01 Pak Wijat terlebih dahulu. Makasih Mbak Agita. Jadi tujuan pajak itu macam-macam, tapi yang paling penting adalah sumber penerimaan negara dan merupakan mekanisme untuk mendorong pemerataan ekonomi. Kalau kita lihat dari penerimaan negara, ya barangkali ada tambahan penerimaan negara. Tapi dalam aspek pemerataan, nah ini merupakan pertanyaan besar. Karena motor dipajakin untuk LRT dan untuk kereta cepat. Kalau kita lihat konsumen dari kereta cepat dan LRT, itu masyarakat menengah dan masyarakat atas. Kalau kita lihat tarifnya gitu ya. Dan konsumen pengendara motor itu kebanyakan adalah masyarakat menengah bawah hingga bawah. Kita bandingkan saja, kita survei saja. Mereka yang naik motor alasannya kebanyakan karena ini yang paling murah. Gitu ya. Sehingga memajaki masyarakat bawah kemudian untuk dinikmati oleh masyarakat menengah atas itu justru memperburuk ketimpangan. Jadi tujuan pajak untuk pemerataan itu tidak tercapai. Apalagi kalau kita bedah kereta cepat, LRT Jabodetabek. Proyek ini adalah proyek yang tidak direncanakan dengan baik. Sehingga anggarannya meledak. Kereta cepat misalnya didesain dengan anggaran 77 triliun, tapi ada eskalasi sehingga 108 triliun. Kemudian penumpangnya tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Yang pertama, tidak dari tengah kota ke tengah kota, tapi dari pinggir kota ke pinggir kota. Mereka yang menggunakan kereta cepat itu merasa tidak efisien, begitu ya. Kalau kita lihat paparan Pak Anies tadi, ketika bicara di Kadin, beliau mengatakan prinsip pajak itu adalah untuk mewujudkan keadilan. Jadi dalam konteks ini tidak terpenuhi. Kalau tadi pertanyaan Mbak Gita, lalu Amin bagaimana? Apakah akan melanjutkan rencana tersebut? Jawabannya jelas, tidak. Tetapi PR yang paling penting. Seringkali kebijakan di Indonesia itu top down. Seorang pejabat mengatakan A, B, C, D. Kemudian ujung-ujungnya dalam hitungan sebulan, 2 bulan muncul. Apakah itu PP, apakah itu Perpres atau Permen Kepmen. Nah ini yang harus kita rubah. Menyusun kebijakan itu tidak boleh top down, tapi harus ada proses teknokrasi, diskusi dengan stakeholder, masyarakat, pemakai untuk mendapatkan solusi terbaik. Jadi itu masukan kami. Makasih.